Pemirsa Divisi Propam Mabes Polri ambil alih kasus dugaan pemerasan warga negara asing di acara Jakarta Warehouse Project di Kemayoran, Jakarta beberapa waktu lalu. Nantinya oknum polisi yang diduga terlibat akibat jalani sidang ini dalam kode etik pekan depan. Dalam konferensi persnya, Kadif Propam Polri Irjen Pol Abdul Karim mengatakan akan mengusut tuntas dugaan pemerasan yang dilakukan oknum polisi di acara DWP beberapa waktu lalu. Abdul Karim menyebut total kerugian pemerasan mencapai 2,5 miliar rupiah. Sementara terhadap 18 oknum polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya akan dilakukan sidang kode etik pada pekan depan. Hasil diskusi kami dengan pimpinan Polri, kita sepakat bahwa penanganan kasus ini semua diambil alih oleh di Propam Mabes Polri. Jadi kasus yang terjadi di Polsek maupun terjadi di Polres, termasuk di Polda, semuanya kita ambil alih ditangani oleh di Propam. Kenapa kita ambil alih ini? Ya, dalam rangka percepatan dan objektivitas dalam rangka pemeriksaan. Dan yang terakhir, ya, kami sepakat di Propam akan menyidangkan kasus ini, ya, yang kita rencanakan minggu depan sudah dilaksanakan sidang kode etik yang akan kita laksanakan minggu depan. Dan kami juga mengingatkan, kalau ada penambahan, ya harus dipastikan bahwa ada bukti yang kuat. Ya, ada bukti yang kuat, dan dalam satu rangkaian struktur cerita yang juga kuat, sehingga tidak menjadi satu yang di luar konteks penegakan etika profesi. Teman-teman butuh waktu untuk itu, untuk memastikan itu, makanya sidang etiknya juga akan digelar minggu depan gitu. Yang penting bagi kami adalah prosesnya sesuai koridor dan transparan, sehingga ya sudah, asalkan masih dalam time frame yang dalam konteks pelayanan, keadilan dan sebagainya masih make sense. Mending memang ini diproses lebih dalam dipastikan apakah ada penambahan ataukah tidak. Kalau memang ada penambahan, kami ingatkan tolong juga struktur dari pembuktian dan sebagainya diperkuat. Pemirsa, sebelumnya sebanyak 18 oknum anggota polisi ditangkap oleh Divisi Propam Polri terkait dugaan pemerasan terhadap warga negara Malaysia saat menghadiri konser Jakarta Warehouse Project atau DWP di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Kasus bermula dari unggahan viral di media sosial yang menyebutkan dugaan pemerasan oleh oknum polisi terhadap sejumlah warga negara Malaysia saat menghadiri konser Jakarta Warehouse Project atau DWP di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Diketahui korban mengaku dipaksa tes urin. Mereka juga diminta untuk menunjukkan paspor dan membayar sejumlah uang meskipun hasil tes narkoba negatif. Bahkan total kerugian akibat pemerasan mencapai 9 juta ringgit Malaysia atau setara 32 miliar rupiah. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo Wisno Andiko mengatakan 18 oknum anggota polisi yang diduga melakukan pemerasan tersebut telah ditangkap oleh Divisi Propam Polri. Ia menyebut saat ini Div Propam Polri tengah melakukan proses investigasi terhadap para terduga oknum tersebut. Polri pun tidak akan mentolerir pelanggaran apapun yang dilakukan oleh anggotanya dan memastikan bahwa mereka yang terbukti bersalah akan diberi sanksi tegas sesuai hukum yang berlaku. Bahwasannya informasi tersebut dengan mengamankan terduga oknum yang bertugas pada saat itu. Jumlah terduga oknum personil yang diamankan sebanyak 18 personil, terdiri dari personil Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Metro Kemayoran. Adapun personil yang diamankan oleh Divisi Propam Polri untuk selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Polri tidak akan mentolerir terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh setiap anggota Polri sebagai bentuk komitmen Polri dalam menegakkan hukum dalam rangka meningkatkan perlindungan,
pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat. Menanggapi insiden ini, pihak penyelenggara DWP Ismaya Live mengeluarkan pernyataan resmi melalui akun Instagram mereka. Dalam pernyataan tersebut, DWP menyesalkan kejadian yang dialami sejumlah pengunjung dan menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mendukung penyelidikan kasus ini. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Memperingati tsunami Aceh 20 tahun lalu, ratusan warga berziarah ke pemakaman massal Ulele, Banda Aceh, di mana lebih dari 14.000 jasad korban tsunami dimakamkan. Para peziarah berdatangan dari berbagai daerah di Aceh mendoakan kerabat yang meninggal dalam peristiwa tsunami di pemakaman massal Ulele, Meraksa. Sambil membaca surat Yasin, mereka duduk di sekitar pemakaman massal. Kesedihan tersirat dari para peziarah yang kehilangan sanak saudara. Lebih dari 14.000 jasad korban tsunami dimakamkan dalam 2 lubang besar di pemakaman massal ini. Saat dimakamkan, sebagian besar jasad korban sudah tidak bisa dikenali. Tsunami Aceh terjadi setelah gempa tektonik dangkal berkekuatan 9 magnitudo. Gelombang setinggi 15 meter menerjang kawasan pantai Aceh. Lebih dari 220.000 orang tewas digulung tsunami. "20 tahun lalu Aceh porak-poranda dihantam tsunami. Maha dahsyatnya, lebih dari 200.000 jiwa meninggal dunia. Hantaman tsunami membawa Aceh ke titik nadir. Kini Aceh telah bangkit dari keterpurukan. Dan sejumlah bangunan saksi bisu tsunami saat ini dijadikan monumen untuk mengajarkan hidup berdampingan dengan alam. Saat tsunami 2004 silam, Masjid Rahmatullah Lampuk di Aceh Besar ini adalah satu-satunya bangunan yang tegar berdiri. Di antara ribuan bangunan yang roboh tersapu tsunami. Gempa berkekuatan 9 magnitudo yang menggetarkan Laut Aceh menimbulkan gelombang tsunami setinggi pohon kelapa. 220.000 lebih jiwa melayang, tenggelam dan terseret gulungan ombak tsunami. Air mata warga yang selamat tak terbendung, meratapi hilangnya sanak saudara tercinta. Banyak kisah yang bisa dikaji tentang dahsyatnya kekuatan tsunami Aceh. Namun masjid ini bisa menggambarkan kekuatan spiritual di luar batas kemampuan manusia. Karena waktu itu, hampir seluruh rumah warga hancur tersapu tsunami. Masjid Rahmatullah dijadikan posko kesehatan untuk merawat warga sekitar. Pasca tsunami, Masjid Rahmatullah ini menjadi pusat harapan dan kebangkitan masyarakat Aceh. Dengan bantuan berbagai pihak, kini Masjid Rahmatullah berdiri megah. Hari ini, Masjid Rahmatullah bukan hanya menjadi tempat ibadah, namun juga menjadi monumen peringatan tsunami. Sebuah peringatan akan kekuatan alam dan kebesaran Tuhan. Jadi peninggalan daripada tsunami untuk bahan edukasi, jadi pelajaran anak-anak ke depan. Dan ini pun sengaja ditinggalkan supaya ya jadi pelajaran anak-anak ke depan bahwa tahu Aceh pernah dilanda tsunami. Ya, masjid ini waktu tanggal 26 Desember 2004 itu kan kejadian tsunami. Masjid ini kan satu-satunya yang berdiri tegak di pinggir laut. Lampu ini kan semua ini habis. Jadi pada saat itu katanya air kan terbelah ya. Dari menara itu terbelah. Nggak kelihatan nggak masuk ke dalam air, terbelah air. Masjid ini menjadi saksi dari bencana besar. Kini menjadi salah satu simbol kekuatan, harapan, dan keimanan. Aceh bangkit bersama semangat yang tak pernah padam. Mengingat tsunami takkan hilang, generasi baru mendapat pengetahuan dari benda yang ditinggalkan. Salah satunya kapal pembangkit listrik tenaga diesel PLTD Apung yang bergeser dari Pantai Ulele ke Desa Punge Blangcut, Banda Aceh, Aceh. Berada di tepi jalan Desa Punge Blangcut, Jaya Baru, Banda Aceh, Museum Tsunami Kapal PLTD Apung tak pernah sepi pengunjung. Kapal berdiri kokoh di tengah permukiman warga sebagai lokasi wisata edukasi.
Jam 7.55 waktu Indonesia Barat menjadi penunjuk bagi pengunjung terjadinya gelombang tsunami. Berdiri di pintu masuk akan mengingatkan waktu yang telah berlalu. Pengunjung akan masuk dari pintu serta tangga kapal yang membedakan setiap ruang pergerakan. Ruang kapal terbagi menjadi beberapa sekat, diisi berbagai peringatan dari sajian film hingga benda yang tertinggal saat gempa tsunami. Sejauh 1 km datang gelombang setinggi 24 meter. Bisa pula kapal ini. Dengan termasuk 7 orang kru kapal tadi, karyawan kapal. Jadi dari 7 itu yang selamat di air mereka 1 orang. 1 orang selamat. Jadi kapal ini hanyut pertama ke Lampaseh. Kemudian ada gelombang kedua. Gelombang kedua dari arah Kedah atau dari arah Makam Syakola ditarik ke Sungai Blangcut. Jadi jalur hanyutnya kapal ini sejauh 5 km. Tapi kalau kita tarik garis lurus dari Google Map itu sekitar 3 km. 20 tahun sudah kapal PLTD ini berdiri kokoh setelah dihempas gelombang tsunami dari pantai Ulele yang jaraknya sekitar 3 km. Namun kapal bergerak hingga 5 km di posisi saat ini dari Lampaseh. Sebelumnya kapal PLTD Apung diserahkan kepada pemerintah Aceh untuk membantu menambah arus listrik yang diperlukan. Namun alam berkata lain, dihempas gelombang sangat besar. Kapal berbobot 2.600 ton tidak ada yang memprediksi akan bergerak ke tengah kota. Bencana alam, gempa bumi yang disusul gelombang tsunami 20 tahun silam mampu memindahkan kapal. Saya merinding kayak bentuk kebesaran Allah, walaupun itu bentuknya musibah ya, tapi itu mengingatkan kita kepada Yang Maha Kuasa untuk berbuat baik di dunia, gitu, berbuat baik kepada alam tentunya. Setelah melihat kapal ini semakin takjub dan semakin cinta sepertinya dengan Aceh. Kapal ini dari Pelabuhan Ulele sampai kemari. Kalau kesannya la haula wala quwata illa billah. Sungguh kuasa Allah terbiasa. Kita nggak bisa, mereka tidak bisa menyadari ternyata kuasa Allah luar biasa lebih. Nah, kan innallaha ala kulli syai'in qadir. Berkuasa atas segala sesuatu. Pengunjung wisata Aceh akan meningkat pada saat peringatan tsunami, terutama dari luar daerah. Dengan tiket Rp3.000, Museum Kapal PLTD Apung buka setiap hari dari jam 8.30 hingga pukul 17. Berwisatalah ke Aceh sambil merasakan nikmatnya daerah syariah. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin melaporkan.